Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan demi kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita hamba-Nya. Baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena kenikmatan kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kenikmatan yang sangat luar biasa. Dahulu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau seorang nabi, seorang rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berbincang-bincang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun bermunajat kepada Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad. Beliau seorang nabi wal hadirin, seorang rasul yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Beliau pun meminta agar dijadikan umat baginda Nabi Muhammad seperti kita yang hadir di malam hari yang mulia ini. Kenapa beliau meminta seperti itu? Karena beliau tahu bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Nabi Muhammad. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Dan ini semuanya wahai hadirin berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita, sewajibnya bagi kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alhamdulillah di daerah Tanjung Jabung Barat ini mengadakan 40 malam. Kalau orang yang lain mengatakan sekalipun selesai, tapi alhamdulillah kita diberikan rasa cinta yang lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga 40 malam kita enggak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita menjunjung tinggi Nabi Muhammad, kita memperingati di bulan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama ada yang mengatakan di dalam 12 bulan itu bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan karena ada di dalamnya Lailatul Qadar. Dan ulama yang lain mengatakan bukan bulan suci Ramadan lah yang paling utama, akan tetapi bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di dalam bulan Rabiul Awal dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqul afla. Kalaulah bukan karena engkau wahai Muhammad, jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku enggak akan ciptakan dunia semestinya. Aku tidak akan menciptakan alam semesta seperti ini. Jika tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu lebih afdal dari 1000 bulan, maka malam dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada 1000 Lailatul Qadar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, enggak akan aku ciptakan semua alam semesta ini kecuali hanya karena wahai Nabi Muhammad. Di situ Nabi Muhammad menundukkan kepalanya dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas sekarang wahai Muhammad, engkau untuk siapa? Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan lagi kepada Nabi Muhammad, semakin menunduk kepala Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau wahai Muhammad untuk
untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menanyakan kembali, lantas siapa? Untuk siapa aku Allah ini wahai Muhammad? Nabi Muhammad tidak mengerti dan tidak bisa menjawab. Dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah wahai Muhammad, aku liman yusalla alaihi. Aku untuk orang yang bersalawat kepadamu, yaitu kita wahai hadirin, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu tidak kering basah lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak diragukan lagi, perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan yang seperti inilah yang digambar-gambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahui Nabi Muhammad bakal kangen dengan kita. Insyaallah berkat 40 malam ini menjadikan bukti bahwasanya kita umat Nabi Muhammad cinta kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir di 40 malam ini telah nanti beliau berjalan dipanggil nama kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wahai inna lillahi malakan wa kana fi qabri malakan allati a'ta al-asma' al-salat fama ahadun yusalli alayya illa balaghani bi ismi wa ismi abihi fulan ibn fulan qad shalla alayya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala diberi tugas khusus yang mana hanya tugasnya tersebut mencatat nama-nama orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dan disodorkan di dalam alam kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya namanya saja wahai hadirin, fulan ibn fulan qad shalla alaihi, nama orang yang bersalawat dan nama orang tuanya disodorkan kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari sinilah tidak diragukan lagi ketika orang berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut, anak tersebut adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak yang melakukan salawat kepada Nabi Muhammad termasuk anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena dia selalu mengikutkan nama orang tuanya disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih mungkin orang tua kita yang meninggal dunia, yang sudah meninggal mendahului kita, ketika kita masih sanggup untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, di situ nama kita dan nama ayah kita yang sudah meninggal dunia terus diberikan, dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap hari kita salawat kepada Nabi Muhammad, di situ nama kita terus dan nama ayah kita diberikan kepada Rasulullah, sehingga nanti di yaumul qiyamah orang yang sering-sering bersalawat kepada Nabi Muhammad, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencari siapa fulan bin fulan. Setiap hari dia 1000 kali salawat kepada dia. Setiap hari dia tak lepas salawat kepada dia. Maka kita akan dicari wahai hadirin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita selalu bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sungguh yang namanya salawat ini wahai hadirin banyak keuntungan, keutamaan daripada salawat kepada Nabi Muhammad. Pernah suatu saat sahabat Nabi ini datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di dalam hari-hariku 1 hari 24 jam ini beliau orang yang pengertian berarti bahwa saudara Muhammad, saya yakin istrinya bahagia ini. Sudah nikah apa belum? Oh alhamdulillah.
Kalau belum saya carikan dia. Boleh 2 kali. Istrinya ada apa enggak ini? Oh, bisa-bisa saya berkali dia. Habib itu jangan diundang lagi lah itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Suatu saat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rabb, ya Rasulullah, satu hari 24 jam, berapa waktu yang aku harus sisakan untuk bersolawat kepada di dalam hari-hariku ini, wahai Nabi Muhammad, berapa waktu yang aku harus keluarkan untuk bersolawat kepada?" Ketika itu sahabat ini mengatakan, "Rubuh ya Rasulullah, 1/4 daripada waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu." Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Bagus, akan tetapi ketika engkau tambah maka akan lebih bagus." Kemudian di situ sahabat ini menyatakan lagi, wahai hadirin, apabila daripada thuluth, wahai Rasulullah, 1/3 daripada waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu, bagus, kata Rasulullah. Kalau itu yang engkau kerjakan, wahai sahabat, bagus. Tetapi jika engkau tambah lagi, maka akan lebih bagus. Nescaya ya Rasulullah, 1/2 daripada waktuku aku gunakan bersolawat kepadamu, bagus, wahai sahabat. Tetapi jika engkau tambah, maka akan lebih bagus lagi. Sulutan, wahai Rasulullah, 2/3 daripada waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu, bagus, wahai sahabat. Tambah, maka akan lebih bagus lagi. Kalau begitu, wahai Rasulullah, aku jadikan waktu-waktuku saat aku luang di dalam 24 jam, aku gunakan semuanya untuk bersolawat kepadamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad? Apakah Rasulullah ketika itu mengatakan, "Jangan wahai sahabat, kalau engkau banyak sholawat nanti engkau gila"? Apakah Rasulullah mengatakan, "Engkau kalau banyak sholawat nanti jadi orang yang linglung, jadi orang yang bingung"? Apakah Rasulullah mengatakan seperti itu? Tidak, wahai hadirin. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Idzan tufahamut wa tufar bihadan." Kalau itu yang engkau lakukan, wahai sahabat, maka ketahuilah, idzan tufahamut, akan diangkat semua kegundahan, kesumpahan yang ada di dalam dirimu, wa tufar bihadan, dan akan diampuni semua dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ngomong? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangankan lagi kita setiap hari, wahai hadirin. Kita yang hadir di sini, saya tanya, punya utang apa enggak? Punya utang apa enggak? Ini ada malu-malunya ini. Yang teriak punya paling keras, cepat lunas. Punya utang apa enggak? Banyak. Enggak punya lagi ya. Banyak deh. Setiap kita memiliki masalah, setiap kita pasti memiliki kegundahan. Betul tidak? Rasulullah SAW memberikan solusi kepada kita. Saya tanya utang tadi karena penyebab kebanyakan manusia sumpah kuda adalah utang. Tapi tidak semua masalah itu ada di dalam ekonomi, wahai hadirin. Kadang orang kaya tapi anaknya nggak nurut, maka dia juga sumpah kuda. Dari sinilah ulama mengatakan masalah kita di dunia ini adalah ham, yaitu kesumpahan kegundahan. Masalah kita di dunia ini ada cuma satu, kata ulama. Apa? Al-ham, ham, kegundahan, kesumpahan yang ada di dalam diri. Masalah kita adalah nanti di akhirat adalah ham, yaitu dosa, salah, khilaf. Dan ini semua bisa terselesaikan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah kita ini di dunia wahai hadirin hanya kegundahan, kesumpahan. Sebab-sebabnya banyak, enggak ekonomi aja. Orang kaya pusing karena
takut kalau ketahuan. Banyak. Ada lagi orang sudah berhasil jadi dokter, jadi insinyur, tetapi anaknya terjerat kasus narkoba, digoda oleh anak. Kesumpahan, kegundahan, itulah masalah manusia. Lebih-lebih seperti kita oleh hadirin. Yang punya utang banyak tadi itu, yang teriak banyak tadi itu lebih mudah lagi. Dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW akan diangkat kegundahan yang ada di dalam diri kita. Jangankan seperti sahabat mereka, jangankan seperti sahabat mereka, kita saja yang mungkin baru malam ini ikut 40 malam merasakan sholawat kepada Nabi Muhammad, masuk kita berdendang memuji baginda Nabi Muhammad SAW, rasanya begitu nikmat. Enggak terasa badan kita pun terayun ke kanan ke kiri. Itu bukan namanya joget, akan tetapi itu adalah gerakan yang kita tanpa sadari karena kebahagiaan yang ada di dalam diri kita ketika kita memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah kita di dunia ini adalah kegundahan, kesumpahan. Kalau tidak percaya, kita tengok, saya tanya di Tunggal ini ada orang gila apa enggak? Ada orang gila di jalan enggak? Kita lihat. Orang gila di jalan itu gak memiliki kesumpahan mereka ini. Ketawa bebas ya. Makanya kalau kita kadang lihat orang gila, kesian orang gila ini. Padahal orang gila kalau nengok kita ini ya ngomong juga dalam hatinya, kesian orang waras ini. Sumpah aja, gundah saja. Lihat saya orang gila ini ya. Mau makan, ya makan. Mau pakai pakaian, dalam berpakaian, terserah. Kalau orang Jambi ngomong basi lah, ya. Terserah. Mau apapun, yang penting tidak ada kesumpahan, kegundahan. Mau jadi orang gila? Mau jadi orang gila? Nah, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Masalah kita nanti di akhirat gak ada yang lain kecuali satu, yaitu dosa, salah, hilang kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun permasalahan ini akan terselesaikan kata Nabi Muhammad dengan bersalawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idzan tufahamu wa tufah bihadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih lanjut apa enggak ini? Sampai jam berapa ini Habib? Bebas. Gawat dia ngomongnya. Subuh boleh betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Keuntungan faedah juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah man sarrahu an yalqahu fa huwa anhu radin fal yubdir min as-salati. Barang siapa seseorang yang kelak nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah ridho terhadap diri kita, maka perbanyaklah salawat kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meninggal dunia, kita pengen ketika bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan ridho kepada kita, bukan dalam keadaan murka kepada kita. Gara-gara dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, mungkin sholat 5 waktu yang kita tinggalkan, itu semuanya wajib akan diampuni semua, dan Allah dalam keadaan ridho kepada kita dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan akhirat, urusan dunia, semua selesai dengan Nabi berkat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya sekarang, apakah termasuk urusan utang piutang itu bisa terselesaikan? Masalah yang berat bagi kita itu sudah tidak ada lain mesti masalah hutang. Kalau wajah-wajah kita ini sudah masalah
memiliki hutang 500 dinar. Anggap saja kalau sekarang ini 500 juta. Saya tanya, hutang Anda sudah sampai 500 juta atau belum? Sudah sampai 500 atau belum? Kalau belum, lanjutkan. Ini ada orang punya utang 500 juta. Bingung untuk bayar utangnya ini bagaimana? Akhirnya dia punya pemikiran pergi ke satu saudagar kaya raya. Kalau bahasa sini adalah satu toge ya. Betul tidak? Satu toge ini termasuk golongan orang yang baik, orang yang nggak pelit. Akhirnya didatangi satu bos, satu saudagar kaya ini, dihutangilah oleh si fulan ini. Wahai toge, wahai saudagar kaya, aku utang kepadamu uang 500 dinar atau 500 juta. Si toge ini melihat wajah orang yang tulus ini diberikan utang, tetapi dengan syarat kapan engkau kembalikan utangmu. Nih, masalah utang piutang ini ya, tidak lihat saudara ya, tidak lihat kawan maupun lawan. Utang ya utang. Kadang orang enak minta utang ketika ditagih, nanti seperti yang mengutangi itu seperti yang menghutang. Sulit untuk ini. Perjanjian dari awal, kapan engkau bayar utang ini? Bulan sekian, tanggal sekian, wahai toge. Siap? Dipinjamilah uang tersebut. Ketika uang diterima, dia langsung membayarkan hutang-hutangnya. Ada yang 100 dinar, ada yang 200 dinar, ada yang 50 dinar. Terus dibayarkan sampai 500 dinar ini habis. Namanya gali lubang tutup lubang. Nggak ada sedikit pun yang disisakan untuk diputarkan sebagai modal, dikembalikan lagi kepada situ. Tidak ada. Semua dibereskan kepada hutang-hutang. Setelah suatu saat berapa bulan jatuhlah tempo, utangnya tadi harus dibayar. Dicari sama toge ini tadi, mana rumahnya fulan bin fulan ini. Datang ke rumahnya, ditotok rumahnya, assalamualaikum. Nadanya sudah tidak kawan lagi, biasanya assalamualaikum. Ini nagih hutang, mau lari orangnya ini katanya. Ketika dibuka pintunya, waalaikumsalam, silakan duduk, sudah. Tidak usah pakai duduk, tidak pakai apa, berdiri saja ya. Mana utangnya ini tadinya? Mana utangmu 500 dinar? Mana utangmu? Sebentar wahai toge, aku betul memiliki utang kepadamu, dan aku janji di bulan ini, di tanggal ini aku akan bayar utang-utang. Tetapi subhanallah, di hari ini aku nggak memegang uang 1 dinar pun, 1 rupiah pun, aku nggak megang uang sama sekali. Kaget si toge itu. Terus bagaimana ini? Ya nggak tahu wahai toge. Kalau saya punya uang, saya bayar. Tapi sekarang saya nggak punya uang sama sekali. Nggak bisa kamu pegang orang yang utang ini, dibawa ke satu kodi. Kodi ini adalah hakim. Diadili, dibawa ke hakim, kemudian di situ dibicarakan semua, dikeluh kesahkan, diadukan si fulan ini kepada hakim. Hakim tanya kepada fulan, wahai fulan, betulkah tuduhan si toge ini tadi, saudagar kaya ini? Betul wahai hakim. Aku memang punya utang kepadanya sekian dinar, 500 dinar. Di tanggal ini, di bulan ini, aku janji untuk bayar. Tetapi aku sekarang tidak memiliki uang. Terus bagaimana? Ya nggak tahu wahai hakim. Enggak, kalau itu, kalau kau nggak bisa membayar, karena laki-laki itu yang dipegang adalah ucapannya, kau nggak menepati janjimu, engkau harus dipenjara. Dihukum dipenjara. Baik wahai hakim, kalau engkau ingin memenjarakan diriku, penjarakan. Tetapi wahai hakim, aku berikan aku 1 kesempatan, 1 hari saja. Saya mau pulang hari ini untuk menemui anak istri saya. Karena ada di belakang saya ini adalah orang-orang yang wajib saya nafkahi.
Wajib saya memberikan nafkah kepadanya, kemudian tiba-tiba saya tinggal hilang. Saya akan berikan kabar terlebih dahulu, kemudian aku besok pagi kembali kepadamu, penjarakan diri, silahkan. Ketika meminta izin ditolak oleh hakim, nggak bisa. Kalau kau lari bagaimana? Kau kabur keluar kota bagaimana? Wahai hakim, kalau aku ini mau lari, mulai kemarin aku sudah lari. Kalau aku ingin kabur, aku sudah kabur 1 minggu yang lalu. Tetapi aku tidak, wahai hakim. Aku mengakui hutangku kepada si ini. Aku mengakui bahwasanya tanggal ini, bulan ini aku akan bayar. Tetapi aku masih belum ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikir lagi sama si ini. Gak harus ada orang yang menjaminmu, baru engkau aku beri izin pulang 1 hari. Mikir orang kaya ini lagi. Orang yang punya utang ini mikir. Andai bapak punya utang 500 juta saja. Jangan lagi teman. Saudara saja nggak kenal kita ya. Ada orang yang punya utang 500 juta kemudian minta jaminan sama kita, paling kita ngomongnya apa? Oh, gila ini orang ini. Gila orang ini ya. Minta jaminan 500 juta sama saya. Tidak. Ditolak sana, ditolak sini. Bingung dia. Siapa yang mau menjaminku? Akhirnya si bulan ini mengatakan kepada hakim, wahai hakim, yang menjaminku adalah Nabi Muhammad SAW. Tambah bingung lagi hakimnya. Wahai fulan, apa maksudmu? Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Kok kamu mengatakan sekarang yang menjaminku adalah Nabi Muhammad? Dijelaskanlah oleh orang yang utang ini begini, wahai hakim. Aku menjaminkan Nabi Muhammad, maksudnya adalah apabila esok hari aku tidak datang kembali kepadamu, aku berani dikeluarkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau besok pagi aku tidak datang kepadamu, aku berani nanti di yaumil kiamat diriku tidak diakui umat Nabi Muhammad. Ketika mendengar yang menjamin Nabi Muhammad, si hakim ini langsung mengiyakan, wahai hadirin. Baiklah, kalau itu yang engkau jamin, wahai fulan, yang kau jaminkan adalah Nabi Muhammad, silakan kau pulang, tunggu besok lagi. Pulanglah si fulan yang memiliki utang 500 juta. Bayangkan Pak, ini wajahnya bagaimana ini? Bayangkan bapak saja lah saudara, jangan ya. Kalau dibayangkan nanti kejadian punya utang 500 juta. Bayangkan orang yang punya utang 500 juta pulang, wajah istrinya bagaimana, wahai hadirin? Ya Bu, ibu kalau punya suami utangnya 500 juta pulang, waduh dia. Tidak pakai bikin kopi, tidak pakai apa saudara. Kalau perlu tidak dibuka itu ya. Gila-gila ini suami kita ini. Punya utang 500 juta, tetapi tidak kepada suami istri si fulan yang memiliki utang ini. Istrinya sangat soleha, wahai hadirin. Istrinya istimewa. Masalah apapun yang tertimpa kepada suaminya, seorang istri yang soleha tetap menyemangati, menguatkan suami tersebut. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, kalau istrinya adalah istri yang soleha, insya Allah tetap diguncang berbagai masalah, insya Allah tetap sakinah mawaddah. Semua tergantung terhadap istri. Berapa banyak memang itu tobat gara-gara memiliki istri yang soleh. Berapa banyak anak itu berhasil karena ibunya adalah seorang istri yang soleh. Istri yang soleh tadi ini menguatkan suaminya ketika datang dalam keadaan sedih, wajah yang begitu lusuh disambut oleh istri yang soleh. Wahai bapak, kenapa engkau wajahmu begitu sumpah, begitu gundah? Aku memiliki masalah yang sangat besar, wahai istriku. Duduk. Tenang. Duduklah terlebih dahulu. Dibikinkan air hangat dan hangat, disuguhkan mungkin cemilan yang ada ya. Kalau di sini ada apa namanya? Wah, silver queen ini ya, istimewa ini ya. Ada apa lagi? Apa namanya? Ada semangka, ada jeruk, diberikan dulu. Kemudian dibikin air. Tenang Pak. Sekarang cerita, apa masalah? Begini, wahai istriku, aku memiliki utang 500 juta.
Astagfirullahaladzim. Tetapi tetap tenang istrinya. Bagaimana Pak? Dan aku sekarang ini punya hutang yang aku harus bayarkan 500 juta ini. Kalau enggak aku akan dipenjara ini. Dijelaskan semuanya. Akhirnya istri ini timbul pertanyaan, Pak, mestinya Bapak ini kalau kasus seperti ini enggak boleh pulang. Sama hakim langsung dipegang masuk penjara. Enggak boleh pulang juga, enggak bisa dilepas. Bagaimana kok bisa lepas, kok bisa dapat izin pulang? Iya wahai istriku, karena aku janjikan Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, di situ seorang istri yang soleh mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kalau yang menjaminmu adalah Nabi Muhammad, insya Allah terselesaikan semua urusanmu. Ayo, mari kita sekarang bertawasul kepada Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jalan keluar melalui Nabi Muhammad. Di situ seorang suami istri pegang tasbih bersolawat kepada Nabi Muhammad sampailah kedua suami istri ini tertidur baik-baik. Ketika tidur si suami ini didatangi dengan Rasulullah SAW. Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada si fulan yang memiliki utang ini, wahai umatku, nggak akan aku sia-siakan tawasulmu kepada-Mu, nggak akan aku sia-siakan sholawatmu kepada-Mu. Ketahuilah wahai fulan, ketika engkau bangun ini, maka pergilah engkau ke satu pejabat atau ke satu gubernur. Di kota ini ada seorang gubernur, datangilah dia, sampaikan salamku kepadanya. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepada si fulan gubernur ini tadi bahwasannya dia memiliki amalia, memiliki amalan setiap malam sebelum tidur dia membaca 1000 kali sholawat. Dan di malam ini wahai fulan dia tidur dalam keadaan ragu apakah sholawatnya sudah mencapai 1000 kali sholawat atau belum. Katakan kepada gubernur itu bahwasannya malam ini sudah mencapai 1000 kali sholawat dan sholawatnya setiap malam aku terima wahai fulan. Setelah itu katakan apa permasalahanmu, insya Allah akan terselesaikan dibantu oleh gubernur tersebut. Ketika bangun tidur si fulan ini wahai hadirin langsung mandi bergegas langsung menuju kepada gubernur yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk di kantor gubernur dicegat oleh ajudan. Ajudan ini mengatakan stop, wahai bapak, apa urusanmu kemarin? Aku ada urusan kepada gubernurmu. Aku ada urusan kepada pemimpinmu. Apa urusanmu? Yaitu menyampaikan salam Rasulullah SAW. Dilihat dari orang ini wajahnya biasa, ajudan ini agak ragu. Kemudian dibilang kepada gubernur, wahai gubernur, ada orang dari daerah sini mau bertemu denganmu, katanya mau menyampaikan salam Rasulullah SAW. Gubernur ini tahu agama, tahu syariat Islam. Barang siapa seseorang yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ketahuilah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun wajahnya tidak sempurna seperti wajah Rasulullah SAW. Semisal kita pernah mimpi, mungkin di antara kita ini pernah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Di dalam tidur kita mengatakan ana Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad. Tetapi wajahnya mungkin ada salah satu daripada asatid ataupun habaib yang di dalam mimpi ini. Atau mimpi di dalam tidurnya dimimpikan Rasulullah, tapi wajahnya seperti Habib Fauzi. Bagaimana hukumnya? Itu adalah Nabi Muhammad. Terus kenapa kok itu Habib Fauzi yang saya lihat? Berarti di hari itu, di ketika itu, di saat itu Rasulullah SAW sedang cinta kepada Habib Fauzi. Siapapun yang kita mimpikan kalau itu Rasulullah SAW, pastikan betul itu adalah Nabi Muhammad. Walaupun itu tuan guru fulan, ustaz fulan, kiai fulan, habib fulan, itu tetap Rasulullah dan maknanya adalah Rasulullah SAW
sedang rindu, sedang cinta kepada beliau yang dijelma tersebut. Karena jin, syaitan, iblis tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar ada orang yang mau menyampaikan salam di dalam mimpinya, Rasulullah SAW didatangi orang tersebut. Mana suruh masuk ya? Ketika masuk oleh hadirin, gubernur ini pun agak ragu. Tetap yakin kalau dia itu adalah orang yang mimpi. Kalau dia mimpi bertemu dengan Rasulullah, betul itu adalah mimpinya. Mimpi Rasulullah SAW adalah Rasulullah yang ada di dalam mimpinya. Cuma yang diragukan apakah betul orang ini mimpi atau dia mengada-ngada cerita sehingga saya itu mimpi ini, saya mimpi ini dulu. Ketika itu wahai Fulan, apakah betul engkau mimpi dengan Rasulullah? Betul wahai gubernur. Rasulullah SAW menyuruh untuk menyampaikan salamnya kepada. Kemudian ketika wajah gubernur ini mulai ragu, si Fulan ini mengatakan, wahai gubernur, bukan hanya itu kata Nabi Muhammad di dalam mimpiku. Rasulullah mengatakan sampaikan kepada gubernur itu bahwasanya dia memiliki amalan. Setiap malam sebelum tidur dia selalu membaca 1000 kali sholawat. Dan di malam ini wahai gubernur, engkau tidur dalam keadaan ragu, apakah sholawatmu sudah mencapai 1000 kali atau belum? Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad, sholawatmu sudah mencapai 1000 sholawat dan setiap malam diterima oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika gubernur ini mendengar cerita seperti itu, langsung 1000% percaya dengan mimpinya. Karena apa? Karena amaliyah yang dilakukan 1000 kali salawat setiap malam, nggak ada orang yang tahu. Walaupun istrinya yang setiap malam menemani tidur di sampingnya nggak tahu. Gubernur ini memiliki amalan 1000 kali sholat. Anaknya, istrinya, siapapun keluarga terdekat nggak tahu. Subhanallah, ini dibongkar. Berarti ini betul Nabi Muhammad SAW. Betul si Fulan ini mimpi dengan Nabi Muhammad. Ketika itu apa hajatmu wahai Fulan? Diceritakan aku memiliki utang 500 dinar. Sebentar wahai Fulan, diberikan uang oleh gubernur 500 dinar. Ini wahai Fulan, kau bayar, kau lunasi utang-utang. Ketika si Fulan ini tidak berpamitan pulang wahai hadirin, disetop oleh gubernur. Sebentar wahai Fulan, itu hajatmu tadi. Aku berikan tambahan hadiah karena engkau telah menyampaikan salam Rasulullah SAW. Aku berikan uang 2.500 dinar. Aku tambahkan kepadamu. Orang ini pulang dari rumah gubernur membawa uang 3.000 dinar atau setara dengan 3 miliar. Pergi langsung ke rumah Qabi, diketok rumah Qabi, rumah hakim. Assalamualaikum ya hakim. Tok tok tok. Dibuka si Fulan mengatakan, wahai hakim, aku punya uang. Diam. Masuk terlebih dahulu. Masuk kau. Kenapa wahai hakim? Aku ingin mengutarakan kegembiraanku ini. Sebentar. Apa? Kau mau ngomong apa? Aku sudah punya uang wahai hakim. Jangan penjarakan diriku. Jangan engkau masukkan penjara aku. Aku sudah punya uang 500 dinar sekarang. 500 juta aku bawa. Aku akan bayar utangmu kepada saudagar kaya. Sebentar wahai Fulan. Duduklah. Diceritakanlah oleh hakim ini wahai hakim. Ketahuilah wahai Fulan, gara-gara masalahmu yang aku tangani sekarang ini, tadi malam aku didatangi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah hadir di dalam mimpi. Rasulullah mengatakan kepada wahai hakim, apabila engkau bantu urusan si Fulan umatku ini, maka kelak nanti di yaumil kiamat di hadapan Allah aku akan bantu urusan. Dan ini wahai Fulan, uangmu taruh, uangmu simpan, ini aku berikan engkau 500 dinar. Pergilah engkau ke satu toko yang kau tadi tadi, lunasi hutang-hutang. Jangan engkau pakai uang itu, pakai uang itu. Karena Rasulullah berjanji kepada kalau aku bantu engkau, Rasulullah akan membantu diriku nanti di yaumil kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pergilah si Fulan ini dalam membawa uang 3.500 dinar.
langsung berangkat ke rumah satu toke yang dihutangi, nggak sampai masuk rumah, baru masuk lorongnya saja sudah dicegat oleh satu toke ini. Wahai fulan, ahlan wa sahlan, dipeluk orang tersebut sambil nangis si toke ini. Wahai fulan, mulai pagi aku sudah menunggu kedatangan. Aku yakin kau akan datang kepadaku sekarang ini. Kenapa wahai toke? Aku akan bayar ini kanku. Enggak wahai fulan. Ketahuilah wahai orang yang utang kepadaku, berkat hutang piutangmu kepadaku ini, aku tadi malam didatangi oleh Rasulullah SAW. Seumur hidupku aku tidak pernah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Aku tidak pernah melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad. Berkat urusanmu wahai fulan, aku tadi malam mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan kepadaku, wahai toke, wahai saudagar kaya, kalau engkau ikhlaskan utang umatku fulan, maka kelak nanti di yaumil kiamat engkau akan mendapatkan syafaat dari aku. Berikan syafaatku untukmu kalau engkau ikhlaskan utangnya si fulan. Maka ketahuilah wahai fulan, detik ini sekarang ini aku ikhlaskan lillahi ta'ala, lunas utangmu kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika si fulan menerima nasi dan mau berpamitan pulang, wahai hadirin, disetop oleh toke ini. Sebentar wahai fulan, itu tadi aku lunaskan untuk pahala nanti di akhirat. Tetapi sekarang aku berikan hadiah kepadamu 500 dinar gara-gara kalau aku mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Diberikan uang 500 hutangnya 500 dinar lunas, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 dinar. Andaikan kalau sekarang hutangnya 500 juta lunas, kemudian ditambahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala 4 miliar. Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita yang istiqamah 40 malam bersalawat kepada Nabi Muhammad, hutang-hutang kita akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir kita dijadikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di malam hari yang mulia ini dalam keadaan yang berbahagia merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada ini wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.